yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal ausan. Kalau dijak musuhi sesama Islam semangat, tapi dijak musuhi yang jelas salah ndak semangat. Ini kelompok sing haddarona humun nabiyyu, kelompok yang kita diperingatkan Nabi untuk sangat menghindari. Karena logikanya jelas ya. Orang yang kafir saja inginnya Nabi menjadi muslim dengan diajarkan syahadat. Tapi ini orang yang sudah muslim, seleranya khawarij, dikeluarkan dari Islam. Tahlilan kafir, kuburan kafir, nyekelake kafir, apa saja menjadi kafir. Ini pertanyaannya kan, inginnya seorang Nabi itu kan tentu dari kafir menjadi muslim. Ini yang sudah Islam menjadi kafir. Maka cerita-cerita di beberapa ulama, ini kenangan saya ngaji di sini. Ini sekaligus cerita penutup. Ada orang ekstremis ketemu Islam alim. Terus ketika melihat ahlul ma'asi itu maksiat, ahlul ma'asi ketika maksiat, sedang maksiat, sebaiknya orang-orang Islam seperti itu mau saya bunuh, mau saya bom. Ini yang cerita orang-orang alim ke saya. Terus kata si orang alim tadi, lau annahum matu, kalau mereka benar-benar mati final maksiyah itu aina masiruhum, lalu mereka kemana? Si yang keras tadi bilang ilanar, karena mereka mati final maksiyah. Terus jawabnya yang alim tadi, akan adzalika muradan nabi, apa umat Islam mati kemudian min ahlin nar itu yang dikehendaki Nabi? Untungnya yang si ekstremis tadi agak alim. Ya enggak, Nabi inginnya umatnya itu ya mati tidak masuk neraka. Ya sudah, jangan bunuh sekarang, kasih kesempatan tobat. Untungnya si yang ekstrim ini termasuk min ahli ilm, dia nerima konsep itu, nerima. Itu jadi pelajaran dialog kealiman. Dan kita menjadi moderat bukan karena liberal atau sekuler. Memang kita baca hadis-hadis misalnya innallaha yabsutu yadahu bil-lail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar yatuba musiul. Allah yang Tuhan saja inginnya itu menunggu tobatnya mereka, bukan mengakhiri mereka dalam keadaan tidak tobat. Jadi ini supaya jadi faham, menjadi khas kita. Ya Allah yang Tuhan saja inginnya kan menunggu tobatnya mereka, bukan malah tobat itu kita hentikan ya dengan dibunuh ketika maksiat. Itu artinya kan kita tidak memberi kesempatan tobat. Sama sih ingat Mbah Mun sering cerita ke saya, aku corokon mileh, kata beliau, aku corokon mileh iku ya ora pati seneng ono terlalu tegas, terlalu mergo Allah wae ngekei kesempatan. Ya tadi logikanya kan Allah saja, misalnya Allah Ta'ala selalu membuka tangannya di malam hari supaya yang tadi siang maksiat tobat di malam hari. Terus Allah membuka tangannya di siang hari supaya yang tadi malam maksiat tobat. Intinya Allah Ta'ala itu menunggu tobat, bukan menghentikan asbabit taubah. Sehingga tradisi guru-guru kita, ya utamanya Mbah Mun, itu sama siapa saja baik. Bukan karena baik sama orang fasik, bukan. Tapi implementasi dari menunggu tobatnya orang fasik, dan tentu itu butuh tarbiyah, butuh syafaqah, butuh kasih sayang, butuh. Saya masih ingat ketika beliau baca kitab di karangannya Imam Sa'roni itu, Tambihul Mukhtarin, itu diantara madzhab Imam Sa'roni itu Al-Hikmah Dolatul Mu'min, itu beliau juga menambahkan wal fasik Dolatul Mu'min. Bukan sekedar Al-Hikmah Dolatul Mu'min, tapi Al-Fasik juga Dolatul Mu'min. Karena ketika seorang mukmin fasik ini seperti barang yang hilang, dia tercerabut dari akarnya, yaitu akar keimanan dan keislaman. Maka kita-kita, kata Imam Sa'roni, kita-kita sebagai orang soleh harus menemukan mereka atau mengambil mereka untuk kembali. Jadi ini komitmen kita sebagai murid Mbah Mun, sebagai murid Syekhina Al-Alamah Kiai Maimun, supaya orang itu terbiasa seperti sifatnya Allah. Itu kan diulang-ulang, takhallaku bi akhlaqillah. Padahal jelas di Quran, ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Dan Allah masih memanggil wa anibu ila rabbikum, ayo kembali. Kan enggak fair. Allah yang Tuhan saja, yang Al-Ghaniyul Mutlaq menyuruh mereka kembali, kemudian kita mengusir mereka. Jadi lewat ngaji ini ya itu tadi, makanya kita iman wa biqaumin yukhrajuna minan nar. Artinya
bahkan di akhirat yang notabene sudah ada amal, itu saja inginnya Allah sama orang Islam kaumun yukhrajuna minan nar, bukan malah diblesno gitu. Lah ya akhirat yang notabene sudah nggak ada amal, itu saja kaumen yang mukmin, apalagi tahu mondok, apalagi grup hima, itu tapi rasa moron rokok, kalau pesene rasa moron rokok. Itu inginnya itu yukhrajuna minan nar. Makanya kalau baca hadis itu harus ada dzauq. Selain ilmu itu harus ada dzauq. Betapa syafaqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inginnya semuanya itu yadkhulunal jannah. Kalaupun ada yang masuk neraka, yang orang Islam tuh, tetap obsesi Rasulullah, cita-cita beliau adalah yukhrajuna minan nar. Makanya masyhur itu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jawab Nabi bi la arda wa wahidun min ummati finnar. Saya tidak akan ridho ya Allah, tidak akan puas bahwa khidun min ummati benar. Satu dari umatku min ummatil ijabah minan. Makanya saya setuju dengan saya Al-Ajuri, kita sebagai ahli sunnah diantara khasnya apa? Iman adanya kaum sing yukhrajuna minan. Pun ya ngoten. Sampai wah oke. Dibaca Arabnya saja ya. Nah, ini nurut bagus semua. Mimman khadzarona tadi siapa? An-Nabi. Mimman saking wong khadzaro kang ngekei peringatan medekno nak kita hum ing sangka gerakane man mau sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saterusé terus wa ulama muslimin wa yu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi wa yabra'u mimman lam yu'min bil qadar. Kita harus terbebas, maksudnya terbebas itu gak urusan sama orang yang tidak iman bil qadar khairihi wa syarrihi, kama tabara kaya oleh lebaran sapa Ibnu Umar minhu mimman lam yu'min bil qadar. Wa qauluhu wa akhbirni anil ihsan qala anta abudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka fa'lam annaman satemene wong abada kang nyembah sapa man Allah azza wa jalla fa ya'lamu mongko ngerti sapa man annahu azza wa jalla mutali'un kundat sing ningali ala amalihi ing atase ngamale wong ya'lamu pirsa sapa taala sirruhu ing rahasiane wong wa alaniyatahu lan alaniya wong sing ngamal sing jelas wa ya'lamu lan pirsa sapa taala ma ing perkara tufi kang nyamarno sira min amalika saking amal sira wa malan perkara tubdihi kang ngetokno sira ing amal wa malan perkara turidu kang ngarepno sira bi ilmika kan musira. Kowe ngarepno bi ilmika misale Allahu turidu am khaira. Dadi maksude Allahu ana ta kowe ngamal iku ngersakno Allah turidu am khairahu. Dadi maksude Allah tahu amal kamu atau ilmu kamu. Apakah amal kamu ilmu kamu untuk Allah? Allah turidu am khairahu. Apakah kowe melakukan amal itu karena Allah apa enggak? Ya alamu pirsa sapa taala asirra wa akhfa ya alamu pirsa sapa taala khainatal ayuni ing mripat sing khianat wa amalan perkara tufi kang nyimpen apa suduru apa dodo ya alamu pirsa sapa taala ing perkara antum kang sira kabeh ku alihi ing atase ma fahdaru mongko wedi sira kabeh ing Allah mesti wedi Allah dengan makna mendekat ke Allah paman mongko te sapane wong roa iku jaga sapa man hadhihi ing ikilah halah hadhil halah atau hadhil ya wa hadhil halah perilaku ini bikal bihi lan atine man wabi niku ya napa Pak niku faman ra'a hadhihi biqalbi wa ya'lamu lan ngerti sapa wong ing iki khasya mongko wedi sapa man menawa azza wa jalla wa khafahu lan wedi sapa wong Allah wa abadahu kama lan nyembah sapa wong ing Allah kama amara kaya oleh merintah sapa wong ing man fa ing kunta mongko lamun ana sira an hadil muraati sange iki lah ngrekso ati nak dipirsani Allah ana iku fi ghaflatin ing dalem lali fa innahu mongko satemene Allah taala ku ya ora kamirsani sapa wa kang sira suma ilaihi mongko nuli maring Allah sarasan marjiuka te bali sira fayunabbu ka mongko nyritakno sapa kang sira bima kunta kelawan barang sing apa wae ngamal tak malu nglakoni sira ku ing man fahdar mongko wedya sira al ghaflata ing lali fi ibadatika ing dalem oleh nyembah sira iyahu ing Allah wa'budhu lan nyembah sira ing Allah kama amraka kaya oleh merintah sapa kang sira la kama turidu ora kok kaya sing mbok karepno dadi nyembah Allah sebagaimana perintahnya bukan seperti yang kita inginkan. Wasta'in lan jaluk tulung sira bihi lan Allah wa atasim lan tetanggena sira bihi lan Allah. Fa innahu mongko satemene wa ta'ala ku layak tok ora bakal mutus hubungan sapa Allah. Ora bakal mutus rojak sapa Allah. Man ing wong lajak kang ngungsi sapa man ilahi maring Allah. Allah tidak akan memutus harapan orang sing mengungsi ke Allah. Maksudnya Allah akan selalu menuruti harapannya. Toh waqad dominalan hale teman-teman wis nanggung sapa wa ta'ala liman kedhe wong eta soma kang cecekelan sapa man bi iklan Allah nanggung ayah diaku ing yen to nunjukna sapa Allah ing man ila siratal mustaqim maring dalan sing jejeg
Kita tahu Syekhina sering cerita, sering motivasi apa, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Asal kita serius ilallah, pasti Allah akan menunjukkan jalan. Ketika itu beliau cerita, Mbah Zubair pernah ditanya Kiai Alim Lasem, ada dialog antara Mbah Zubair dan orang alim. Mbah Zubair itu ketemu orang alim yang ahli falak, tapi mungkin nggak sealim fikih atau nggak sealim tafsir dibanding Mbah Zubair. Tanya, Mbah Zubair, masjid Wali Songo itu tak falak pakai Yaumar Rosdil apa? Kiblat itu. Kok kiblatnya ya kok bener kabeh. Padahal Wali Songo itu ora tau ngaji falak. Kira-kira kan nggak pernah sekolah MGS lah kira-kira gitu. Biasanya nak falak kan kosong. Niku mesti Gus Munib niku kanca niku agar pelajaran falak. Iya KBF, Dilkon barang niku Fadilkon niku. Itu kan kira Wali Songo kan gak tahu belajar napa? Falak. Kalau bayangin lah ora tahu belajar, mau masuk Wali Songo do isitin alal apa? Wamrur bil muri ala apa? Semua saat terus itu. Terus Mbah Zubair jawab, Wali Songo iku mlebu ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang serius dakwah ilallah pasti ditunjukkan jalan. Artinya Wali Songo meskipun gak nekuni falak, orang arah lagi kiblat terus madhep ngetan, madhep ngalor. Jadi dan terus beliau cerita, makanya dulu di Ampel itu ada sini Mbah Bolong. Mbah Bolong itu penderek Sunan apa? Ampel. Dia itu ya goblok lah. Kira-kira ya masuk kaidah zada khusyuan zada apalah seterusnya itu. Nah, ketika dia sholat terus itu ada teman yang curiga, Mbah jenengan itu goblok raro kiblat amin sholat. Jangan-jangan kiblatnya jenengan salah, keliru. Ternyata wali ya tersinggung, terus diotos tembok. Terus dulu, oh iku lho Ka'bah. Terus temboknya iku bolong. Jadi pelajaran bagi kita tersinggung nggak mengganggu kewalian, karena tadi ketika digojol goblok ya ora trimo gitu. Makanya kalau ada orang tersinggungan ya wali ini ala Mbah Bolong tadi. Cuatos temboknya. Terus melihat apa? Nah kalau ceritanya Mbah Mun itu, kira sebabnya masjid Demak menorone rontok miring. Ya mereka sama, ketika Wali Songo bikin masjid Demak ada saja yang usil, jangan-jangan kiblatnya salah. Terus dari cerita Mbah Mun, Mbah Mun ya diceritani Mbah Bae mungkin. Sekali Joko kon nyenteng masjid Demak, napa menarane. Nganti tok Ka'bah. Lah narike kebanter, mulane dhisik menara iku. Jadi dulu itu tidak pakai Yaumar Rosdil apa? Kiblat. Dari jam sekian matahari tepat di atas Ka'bah terus semua bayangan. Kenapa itu semua terjadi? Jawab Mbah Zubair seperti walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang serius menekuni ngitmai agama ini, serius ya, serius ta'lim, serius macam-macam, mesti lanahdiyannahum subulana. Pasti saya tunjukkan beberapa jalan menuju saya. Jadi kira-kira wali ora bakal keweleh gaya kiblat madhep ngetan meskipun ndak ahli falak, meskipun nggak pernah sekolah nopo. Adil kan semangat. Tahu ngebu ya pelajaran falak. Pak Zakaria seneng falak kita. Nah era jenengan Gus Zabur. Sudah sekolah di mana? Di Sofar keluar. Oh. Ya Pak, yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal ausan. Kalau dijak musuhi sesama Islam semangat, tapi dijak musuhi yang jelas salah ndak semangat. Ini kelompok sing haddarona humun nabiyyu, kelompok yang kita diperingatkan Nabi untuk sangat apa menghindari. Karena logikanya jelas ya. Orang yang kafir saja inginnya Nabi menjadi muslim dengan diajarkan syahadat. Tapi ini orang yang sudah muslim, seleranya khawarij, dikeluarkan dari Islam. Tahlilan kafir, kuburan kafir, nyekelake kafir, apa saja menjadi kafir. Ini pertanyaannya kan, inginnya seorang nabi itu kan tentu dari kafir menjadi muslim. Ini yang sudah Islam menjadi kafir. Maka cerita-cerita di beberapa ulama, ini kenangan saya ngaji di sini. Ini sekaligus cerita penutup. Ada orang ekstremis ketemu Islam alim. Terus ketika melihat ahlul ma'asi itu maksiat, ahlul ma'asi ketika maksiat, sedang maksiat, sebaiknya orang-orang Islam seperti itu mau saya bunuh, mau saya bom. Ini yang cerita orang-orang alim ke saya. Terus kata si orang alim tadi, lau annahum matu